penyintas COVID di Bombana yang berasal dari klaster pegawai negeri sipil. Di Bombana, klaster PNS kurang lebih ditemukan 9 orang. Salah satunya, 2 di antara itu adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Haja Hayami dan Kasubag Perencanaan Farul Hasan. 2 PNS ini pernah terkonfirmasi positif COVID dan mereka melakukan isolasi mandiri di rumah dan setelah dilakukan swab susulan mereka dinyatakan negatif. Mungkin kita bisa berdiskusi dengan kedua penyintas COVID ini untuk berbagi pengalaman dan memberi informasi kepada pemirsa Lentera Sultra TV dan para masyarakat yang ada di Indonesia, bagaimana mereka sehingga bisa sembuh dari COVID-19 dengan hanya melakukan isolasi mandiri. Mungkin pertama saya akan diskusi dengan Ibu Haja Hayami, Sekretaris Dinas Kesehatan. Bu, Ibu pertama kali terkonfirmasi positif COVID kapan? Tanggal 29 September. 29 September. Ibu di mana Ibu terkonfirmasi pada saat itu? Ibu melakukan kegiatan di mana atau bagaimana? Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Mata Oleh Di Kecamatan Mata Oleh bersama Kadis Provinsi. Nah, itu Ibu itu bagaimana? Ada gejala-gejala tidak dari awal Ibu? Sama sekali tidak ada, Pak. Hah? Hanya itu hari setelah pelayanan di sana kembali Pak Kadis Kesehatan Provinsi langsung di swab pada 1 hari 3 hari setelah pelayanan. Setelah hari kelima sudah ada hasil bahwa dia positif. Iya. Kami yang Ikut ke sana disuruh istirahat mandiri, isolasi mandiri sambil menunggu jadwal untuk swab. 5 hari kemudian kita di swab, ternyata kita berapa orang di swab, 7 orang keluar, saya sendiri untuk dinas kesehatan yang positif. itu berapa hari waktunya dari 5 hari. 5 hari. Iya. Ibu langsung swab pada saat itu. Iya. Dok, hasilnya berapa hari keluar? Hasilnya 1 minggu, 2 minggu? 5 hari. Oh, 5 hari. 4 hari. Setelah keluar, Ibu melakukan Isolasi mandiri di rumah. Apa yang Ibu lakukan selama isolasi mandiri itu? Selama di rumah, melakukan kegiatan seperti biasa. Kemudian memakai masker. Saya sendiri, Bapak pada saat itu keluar daerah. Saya berdua dengan saya punya anak. Saya enjoy saja. Karena itu artinya adanya positif. Karena COVID-19 ini berarti sudah ada dari Allah sendiri. Karena kita sudah cukup mencegah, kita sudah pakai masker, sudah pakai ini, tapi mungkin dari Allah untuk memberikan peringatan agar istirahat mungkin seperti itu. Jadi Berapa lama Ibu melakukan karantina mandiri di rumah? di rumah 3 minggu. 3 minggu ya? Ibu yang lakukan tetap menerapkan protokol kesehatan, mungkin ada konsumsi juga vitamin apa Ada vitamin diberikan oleh dokter ahli paru, kemudian obat, dan tetap enjoy melakukan ibadah, tidak lupa itu berdoa, kemudian mencuci tangan, memakai masker, tetap terjaga, menjaga jarak. Selain ini aktivitas lain, olahraga atau bagaimana? Olahraga setiap pagi jam 10 berjemur. Oh gitu. Tapi ketika Ibu didiagnosa positif COVID, ada tidak penilaian dari masyarakat bahwa Ibu merasa dikucilkan atau bagaimana? Ada perasaan itu tidak? Maksudnya di sekeliling menerima Iya. tidak? Termasuk saudara tidak ada yang kunjungi saya. Iya. Saya kayak terisolasi betul. Terisolasi hanya saya berdua dan saya punya anak. Tapi saya punya anak mau merontak, ibu tidak sakit kok, ibu sehat saja. Jadi tidak ada gejala, Bu? Ibu tidak Tidak panas, ada tidak sama demam? sekali, alhamdulillah tidak ada, tidak batuk, tidak demam, tidak ada sama sekali tanpa gejala. Mungkin saya juga mungkin bisa berbagi pengalaman dengan Pak Farul Hasan. Beliau ini mungkin baru terkonfirmasi positif dalam bulan Desember ini, dan beliau sudah pulih dan bisa beraktivitas kembali.
Mungkin Pak Farul bisa berbagi pengalaman Pak. Iya. Bagaimana sehingga Bapak pertama terkonfirmasi, terus bagaimana sehingga Bapak bisa sembuh, dan hari ini 17 Desember 2020 beliau kembali beraktivitas. Mungkin bisa berbagi pengalaman Pak. Iya, sebenarnya waktu itu tanggal 28 November itu istri saya mau rencana melahirkan di rumah sakit. Di rumah sakit Bumana. Iya. Setelah sampai di sana pembukaan 3 di rapid ternyata reaktif. Jadi langsung dirujuk ke rumah sakit Bahtera Mas. Malam itu juga sampai di sana jam 12 malam langsung dirapid lagi masih reaktif. Dan langsung diambil tindakan di sesar saat itu. Jadi bayi saya lahir itu 2:30 subuh hari Minggu. Paginya ibunya di swab tanggal 29 itu. Hasilnya muncul tanggal 30 bulan November. 30 November itu dia terkonfirmasi positif. Kemudian saya menyusul tanggal 30 sore itu juga langsung di swab, hasilnya muncul tanggal 1 saat dinyatakan juga positif. Tanggal Desember positif. Iya. Ibu dengan Pak Farul punya gejala tidak? Tidak ada. Tidak ada gejala. Iya. Pak Farul tidak pernah merasakan panas, demam atau batuk atau apa tidak? Kalau panasnya itu kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Pernah panas. Pernah panas. Tapi cuma flu, kayak flu biasa begitu. Terus setelah dinyatakan positif itu apa yang Bapak lakukan? Ibu dan ibu kan masih dalam di rumah sakit. Apa iya. yang... Saya hanya berdua di kamar itu. Saya rawat istri saya sampai 10 hari masa penyembuhan, baru kita diizinkan pulang sama dokter. Jadi proses perawatannya di rumah atau di mana? Di Bahtera Mas. Di rumah sakit. Iya. Itu Bapak dengan ibu sempat dirawat ya? Ibu yang dirawat? Ibunya dirawat kan untuk proses pemulihan. Iya. Pasca operasi. Iya. Tapi kalau gejala kayak batuk tidak pernah. Tidak ada ya? Iya. Jadi yang dirawat di rumah sakit itu ibu ya? Selain proses Ibu, pemulihan? Iya. Dan saya mendampingi di situ karena saya juga sudah dinyatakan jadi sekalian isolasi sama-sama dalam satu kamar. Mungkin bagaimana Pak isolasi di rumah sakit bagaimana? Apa yang Bapak rasakan bersama dengan Cuman bosan saja. gitu ya? Kalau makanan jenuh. Itu saya cuman jenuh saja. Jadi untung waktu itu saya bawa laptop saya, jadi pekerjaan kantor saya kerja online di sana. Makanya sering saya kontak dia. Pokoknya saya kasih semangat. Pokoknya jangan dia bilang, Bu, bosan. Pokoknya seperti itulah perasaan saya, aku sudah rasakan juga. Jadi berapa hari di rumah sakit Pak? 10 hari. 10 hari ya? Iya. Bersama ibu di rumah sakit? Bersama ibu, iya. Itu dalam 10 hari itu berapa kali swab? 2 kali. 2 kali swab, Iya. sampai negatif baru dinyatakan keluar? Kalau kan mengikuti protokol itu sebenarnya sampai 14 hari itu swab kedua Sudah tidak perlu? sudah tidak perlu. Makanya Aturan baru. dokter putuskan saat itu karena tidak ada gejala silakan pulang, tetap juga menggunakan masker kalau kemana-mana, cuci tangan. Sampai untuk menyentuh bayi saya itu saya harus pakai masker, ganti baju dulu, harus pakai sarung baru bisa gendong. Untuk ya? Sampai sekarang ya. Begitu ya? Iya. Terus kita trauma. Sekarang sudah negatif ya? Insya Allah. Nah, terus mungkin bisa baik Ibu Hayami maupun Pak Farul mungkin bisa berbagi pengalaman bagaimana caranya meningkatkan imun itu kepada masyarakat di tengah pandemi ini. Mungkin Ibu Hayami dulu. Ya, pertama tetap menjaga protokol kesehatan itu tetap kita lakukan. 3M itu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian mengkonsumsi buah-buahan segar, kemudian sayur, dan berolahraga. Yang paling penting tidak usah stres, hindari stres. Karena dengan stres akan semakin drop kita punya daya tahan tubuh semakin menurun. Jadi tetap kita enjoy apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, tetap kita jalani saja dengan santai sambil kita berdoa. Mungkin Pak Farul mungkin Pak bisa. Ya kurang lebih sama begitu. Ya. Cuman perbanyak saja olahraga dan vitamin C. Tapi yang mungkin di sini walaupun mungkin sama-sama penyintas COVID, cuma bedanya satu dirawat di rumah, satu di rumah sakit. Jadi ada perbedaan ya. Perbedaannya mungkin di rumah sakit banyak berapa yang pasien, kemudian pasien-pasien juga kan?
terisolasi. Tidak diizinkan kemana-mana. Terisolasi di dalam Itu kamar. betul-betul terisolasi berarti. Jadi memang saya ketemu juga teman lama, waktu itu kan saya juga sempat pindahan juga dari Rumah Sakit Bahtera Mas. Ketemu teman, ternyata dia juga terkonfirmasi juga, jadi sama-sama di isolasi di situ. Ya, tapi ada Pak, maksudnya ada tidak perasaan bahwa setelah dinyatakan positif rekan awal di kantor juga bagaimana? Maksudnya bagaimana yang Iya, dia menjauh dari kita. Iya, Kontak pun jarang ya. jarang. Saya hanya Anak-anak saja itu Hmm. saya 2 minggu saya tidak ketemu. nanti betul-betul sudah Iya, sembuh baru? nanti dokter izinkan pulang baru. Iya, tapi maksudnya kan ini kan Bapak dan Ibu ini kan juga PNS, gitu. Setelah sembuh itu kan pasti melakukan aktivitas di kantor. Iya. Itu yang saya ingin tanya, bagaimana sih penerimaan karyawan staf-stafnya Bapak ketika Kalau saya sih alhamdulillah mereka menerima, welcome aja. walaupun mungkin masih jaga jarak? Iya, tetap jaga jarak. Kalau Ibu sendiri pernah ada tidak rasakan? tidak, tetap begitu saya masuk mereka senang karena terlalu lama saya tinggalkan mereka. Mereka rindu. Bu, Pak, ini begini. Ini masyarakat ini kan kebanyakan masih merasa belum yakin bahwa COVID itu ada. Ibu ini kan bagian dari salah satu corong terdepan di dinas kesehatan yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait COVID ini. Mungkin saya butuh himbauan kepada Ibu bahwa masyarakat ini bahwa ini COVID memang benar adanya atau bagaimana? Saya butuh. Ini COVID benar adanya karena saya sudah mengalaminya. Tapi nyata tapi tidak nampak. Iya. Bagaimana ya? Tidak berwujud. Tapi kita mengalaminya. Dengan kita mengalaminya berarti kita bahwa kita yakin bahwa memang ini COVID ada. Tapi tetap kita mencegahnya dengan cara tadi, protokol kesehatan tetap dijaga. Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mungkin obat yang paling ampuh sekarang cuma itu dulu ya, penerapan protokol kesehatan Iya, 3M itu ya. penerapan kesehatan, kemudian konsumsi buah, gitu. Siap. Menjalankan ibadah, itu saja. Oke, gitu ya. Mungkin itu saya mungkin perlu kami sampaikan dan kita bisa dapat pengetahuan juga dari dua penyintas COVID dari klaster PNS di Kabupaten Bomana. Mereka siap untuk berbagi pengalaman dan kepada pemirsa Lentera Zultra bahwa COVID itu memang benar adanya, jangan terlalu dikhawatirkan dan jangan dianggap remeh. Cukup menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, yakni wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan tetap menjaga jarak. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Kasubag. Terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih banyak. Oke. Oke.